Berikutnya saya mau beralih ke Pak Gunawan nih. Selamat siang Pak Gunawan. Siang, Bro Alex. Ya Pak. Pak, yang kami tahu kan AWS kan pernah melakukan riset Pak ya dengan Boston Consulting Group Pak ya. Yang salah satu risetnya itu menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga Asia Pasifik itu saat ini sedang mempercepat bagaimana mereka mengadopsi ke cloud gitu ya. Nah, boleh tahu Pak mengenai riset tersebut, kenapa perusahaan-perusahaan itu mempercepat proses adopsi ke cloud gitu? Mungkin Pak, silakan Pak Gunawan. Ya, jadi memang tadi berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh ya, bahwa COVID-19 ini malah makin membuat perusahaan baik besar ataupun kecil eh, terdorong atau dipaksakanlah untuk bisa punya inisiatif untuk melakukan transformasi. Nah, transformasinya dalam bentuk apa? Terutama kan ada kebutuhan yang sedang berjalan dan bagaimana untuk bisa cater kebutuhan bisnisnya. Jadi ada aspek yang pertama adalah selain dari capex ke opex yang menjadi salah satu requirement dari banyak company baik besar atau kecil adalah dengan penggunaan cloud benefitnya akan yang pertama elasticity. Jadi elasticity itu artinya gini, kalau bisnisnya lagi turun, harusnya spendingnya turun. Jangan bisnisnya turun tapi terus spendingnya masih tetap gitu ya. Jadi harusnya ideally dengan cloud solutions, dengan architecture yang tepat, elasticity ini akan harus bisa scaling up dan down. Jadi bukan cuma sekedar bisa automatic scaling naik kalau kebutuhannya naik, tapi harus juga bisa bantu customer untuk bisa down. Jadi banyak customer-customer kami yang kami bantu untuk bisa scaling pada saat kebutuhan pandemik ini. Contohnya misalnya seperti Happy Fresh, seperti Halodoc yang permintaannya meningkat gara-gara pandemik, mereka malah bisa automatic scaling up, tapi juga at the same time cost-nya nggak nambah, malah bisa reduce cost. Ya, kok bisa gitu ya? Nah, itu yang mungkin butuh waktu lebih panjang untuk bisa arsitekturnya dibicarakan. Tapi intinya bahwa benefit dari cloud itu harus bisa membuat customer bisa punya elasticity. At the same time, yang itu tadi saya bilang, bisa reduce cost. Nah, bicara soal reduce cost ini, salah satu contoh lain yang selain dari Halodoc dan Happy Fresh bisa lakukan, Vivere, another company yang pindahin SAP-nya dari on-prem ke cloud. Mereka setelah selesai implementasi dan berjalan sekian waktu, mereka mengkonfirm bahwa biaya tahunan mereka, total cost-nya itu turun 25%. Jadi 25% reduce total cost of ownership ya. Jadi suatu hal yang nyata, operational, nggak cuma operational tapi total biayanya turun. Nah, kemudian juga yang berikutnya, yang ketiga adalah agility. Kenapa agility? Karena kan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Fikram bahwa memang new normal jadinya kan, jadi harus meredefinisi bisnis barunya seperti apa, bagaimana berinteraksi dengan customer kayak gimana. Nah, ini kan jadi akan harus ada memikirkan proses yang baru, service fitur yang baru. Nah, agility ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau mau punya inisiatif baru, tapi baru 4 bulan, 6 bulan kemudian terlalu telat. Nah, contoh yang nyata yang saya bisa share adalah Halodoc misalnya mereka launching service untuk COVID-19 testing, untuk chatbot mereka, untuk self-service assessment mereka, mereka pakai server teknologi serverless dan yang lain-lain dari cloud-nya AWS dalam waktu 5 hari, mulai dari build sampai deploy, itu bisa selesai. Nah, contoh lain adalah misalnya Jojonomics. Mereka bikin dapat requirement dari salah satu customer mereka untuk memforecast kira-kira spending reimbursement mereka seperti apa sih gitu. Fitur untuk bisa forecasting spending ini mereka develop dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jadi hal-hal seperti itu bisa di-achieve karena apa? Teknologi dan tools yang di-provide dengan cloud seperti AWS ini tinggal dipakai, jadi kayak building blocks yang bisa dimanfaatkan. Nah, last but not least sebenarnya adalah resiliency dan security.
Nah, resiliency dan security ini seperti apa? Resiliency itu terutama untuk melihat bahwa kalau pindah bisnisnya untuk ke cloud, jangan sampai bisnisnya malah jadi down. Jadi harus benar-benar bisa milih mana yang bisa punya capability untuk bisa punya memberikan service yang tinggi. Nah, Vivere dalam salah satu reportnya mereka bilang bahwa downtime mereka turun dari 90 service levelnya mereka naik dari yang tadinya cuma 99,5% availability udah bisa naik sampai 99,8% availability. Jadi ini angka-angka yang nyata gitu ya. Dan salah satu contoh lain adalah mereka juga dengan proses backup otomasi, mereka bisa reduce 5 jam downtime yang diperlukan untuk melakukan manual backup tadinya, tapi mereka bisa jadi zero. Dan mereka tetap melakukan automation dari sisi backup. Jadi, uh, uh, apa kalau saya ulang ya, elasticity, terus kemudian reduce cost, agility, resilience, dan last but not least adalah security. Itu yang membuat kenapa banyak enterprise, baik itu besar ataupun kecil, akan terdorong untuk segera pindah ke cloud dengan situasi seperti ini. Kalau kita punya legacy besar, tentu saja perlu berpikir gitu ya, bagaimana saya bisa smooth ke cloud. Dan saya yakin AWS Pak udah banyak ya Pak ya membantu perusahaan-perusahaan enterprise besar yang punya legacy IT. Nah, bagaimana nih Pak kalau dari AWS biasanya membantu customer-nya untuk bisa smooth migrasi ke cloud? Silakan Pak Gunawan. Enaknya kalau komentar setelah sang ahlinya seperti Pak Teguh lebih gampang. Jadi Pak Teguh sudah menjelaskan lebih mudah ya, people, proses, sama teknologi. Jadi kalau saya ngikutin framework itu, adalah misalnya dari people, sebenarnya lebih detailnya kalau apa yang kami tambahkan dari AWS adalah yang kami banyak temui di lapangan, people yang related sama skill ini, yang mungkin secara umum ya sering perlu diperhatikan adalah yang pertama, bagaimana skill untuk manage cloud itu sendiri menggunakannya. Jadi ibaratnya gini, kalau menggunakan on-premise sama cloud ya pasti beda. Karena apa? Kalau on-premise udah beli, jadi barangnya dibeli dengan sizing tertentu, ya manajemennya cuma tinggal yang make sure bahwa mesinnya tetap nyala. Sedangkan kalau cloud itu kan bayarnya seharusnya adalah di jam-jaman gitu ya atau menit-menitan gitu. Different architecture framework mindset yang harus diperhatikan seperti yang tadi saya bilang, makanya kenapa contoh customer kami seperti Halodoc dan Happy Press lonjakan transaksinya malah tinggi berkali-kali lipat, tapi malah 3-4 bulan terakhir cost-nya malah reduce gitu ya. Ini karena bagaimana memanfaatkan teknologi yang tepat, ya, seperti contohnya kayak spot instance dan yang lain-lain untuk bisa reduce cost. Yang kedua adalah mindset mengenai skill kalau di people adalah security. Yang ada dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah misalnya nganggap bahwa nggak secure. Padahal enggak. Padahal banyak sekali teknologi yang misalnya AWS provide dan kami selalu mengingatkan ke customer bahwa tools-nya ada, encryption-nya mulai dari address disimpan ataupun in transit itu tinggal diaktifasi. Tapi bagaimana menggunakannya dengan baik sehingga tahu bahwa nggak cuma sekedar bisa pakai tools-nya, tapi dipakai dengan cara yang tepat. Karena sangat secure dan yang bisa akses ya cuma customer, nggak ada orang lain yang bisa. Nah, dan di ekstrim yang berikutnya adalah mikir bahwa ya udah kalau udah di cloud, udah urusannya cloud provider, salah juga gitu karena kan yang namanya menyimpan data nggak cuma sekedar pada saat di dalam cloud-nya, tapi bagaimana di level aplikasi dan yang lain-lain sehingga share responsibility mengenai security itu penting sekali. Yang ketiga, menurut saya yang kaitannya adalah tadi yang cloud economics. Cloud economics maksudnya gini, kalau beli server, ya hardware-nya tadinya sizing untuk 3 tahun. Kalau di cloud nggak usah. Harusnya adalah mikirnya bahwa yang dipakai utilisasinya seperti apa. Seringkali teman-teman IT kalau mau misalnya membeli cloud, mikirnya adalah kalau selama ini pakai 10 core, ya pakainya 10 vCPU di cloud. Padahal nggak, utilisasinya kalau cuma 40-50%, di AWS itu cukup bayar yang 4 atau 5 core-nya aja. Nggak perlu 4 atau 5 vCPU, nggak akan di-charge sampai 10. So, total cost-nya akan turun jauh sekali. Nah, kedua, mengenai proses adalah yang kalau lebih terstruktur, kami biasanya menyarankan teman-teman yang enterprise yang sudah punya legacy system yang besar-besar, melakukan cloud adoption framework. Karena yang dilihat betul seperti Pak Teguh bilang, nggak cuma sekedar orang IT, gap-nya ada di mana nih, di business unit yang mana. Jadi kami
punya framework namanya Cloud Adoption Framework untuk mengidentify gap. Yang kemudian dilihat berikutnya adalah saran kami melakukan Migration Readiness Assessment. Jadi kalau baru tahun lalu beli hardware dan nilai bukunya masih ada, ngapain pindah? Memang nggak sesuai. Jadi nanti akan di planning bagaimana, kapan dan skillnya yang seperti apa, sesuai juga dengan risknya seperti tadi Pak Teguh bilang. Last but not least adalah business value assessment. Ada business value-nya nggak? Kalau nggak ada business value-nya dan risknya makin gede, ya ngapain? So, we have that framework untuk bisa bantuin enterprise customer untuk bisa melakukan planning yang tepat, bagaimana memigrasi ke cloud yang sesuai dengan kebutuhan dari organisasi. Jadi ada organisasi yang maunya pelan-pelan, mindahin mulai dari aplikasi-aplikasi baru, ada customer seperti GE misalnya yang pindahin 50 aplikasi dalam sekian puluh hari gitu. Jadi memang ambisinya besar sekali dan itu kami juga bisa bantuin seperti itu. Last but not least adalah teknologi betul yang baru dilihat terakhir, tapi harus benar-benar bisa melihat. Teman-teman harus melihat bagaimana konsep security dari provider seperti apa sih, konsep availability seperti apa sih. Jadi jangan jangan cuma melihat bahwa kelihatannya seperti OPEX dan kelihatannya sama, tapi sebenarnya yang harus dilihat ada kok laporan-laporannya mengenai security-nya kayak gimana, mengenai sering downtime-nya sesering apa sih cloud provider tersebut, SLA-nya seperti apa, dan apa konsepnya mengenai availability zones dan yang lain-lain, agar teman-teman itu tahu bahwa pada saat memilih pindah ke teknologinya, tahu apa yang di-expect. Pak Gunawan kan sudah banyak nih Pak membantu perusahaan-perusahaan untuk journey to cloud Pak ya. Nah, apa nih Pak yang mungkin ditemukan di customer-customernya supaya mereka itu bisa smooth melakukan journey to cloud-nya? Silahkan Pak Gunawan. Iya, betul. Thank you Pak Alex. Dan saya menyambung yang tadi Pak Paul bilang ya, bahwa kalau in summary adalah due diligence. Jadi benar-benar tahu benar, pelajari mengenai cloud economics-nya seperti apa, benefit-nya apa, cara charging-nya kayak gimana, security details-nya seperti apa, gimana konsep mengenai security dari cloud provider tersebut, siapa yang punya akses terhadap data, reliability, laporannya jelas, berapa kali data centernya pernah down dan segala macam, dan performance-nya detail mengenai kelihatan vCPU-nya sama, tapi misalnya ada vCPU yang memorinya rasio dengan memorinya lebih sedikit atau lebih banyak gitu. Itu due diligence lah intinya, harus kata Pak Paul tadi, kata kuncinya lebih bikin PR-nya dulu gitu. Tapi yang kedua setelah itu adalah harusnya ada partner. Kalau pengalaman saya adalah punya partner yang experience itu penting, karena dengan seperti itu akan bisa membantu teman-teman di enterprise baik besar atau kecil untuk bisa punya architecture yang benar. Architecture yang benar itu juga penting karena setelah tahu barangnya kayak gimana, harus didesain dengan baik supaya bisa achieve objektifnya, baik itu objektif technical ataupun objektif dari komersial untuk bisa cost-nya lebih murah. Yang last but not least adalah sebenarnya tentunya karena memang belum punya pengalaman dan yang lain-lain, POC, coba aja langsung eksperimen gitu. Dan cloud provider yang lain sama seperti AWS misalnya, kami pasti menyediakan fasilitas untuk POC dan yang lain-lain untuk biar customer-nya tuh nggak beli kucing dalam karung, jadi nggak harus komit di depan. Ini harus di tes dulu, bener nggak solusinya, jalan nggak, deliver value nggak gitu. Nah, kalau udah ada faktor POC-nya, resikonya bisa di-manage, kalau gitu bisa lakukan dengan cepat. Karena setelah due diligence, dan setelah kemudian punya right architecture, POC aja, eksperimen, dan harus cepat.